الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan seluruh kita sudah pasti mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan itu. Satu di antaranya sebagai persiapan kita di bulan yang agung, kita meningkatkan muraqabah kita kepada Allah. Kita meningkatkan ikhtiar lahir dan batin sebagai upaya mendekatkan diri kita kepada Allah yang maha memantau dan maha mengawasi dan sekaligus maha mengampuni dan maha menolong kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah singkat ini, izinkan saya menyampaikan salah satu hal terpenting dalam rangka bermuraqabah, dalam rangka mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Sebagaimana Allah telah begitu dekat kepada kita. Yang oleh Imam Al-Ghazali, muraqabah ini sebagai satu proses penting dalam upaya mensucikan diri dan jiwa kita untuk bisa wusul, untuk bisa nyambung, untuk bisa connect kepada Allah yang maha suci. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Tazkiyatun Nafas, kalau diterjemahkan kitab tentang penyucian jiwa, sebagai ringkasan dari kitab karya Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Said Hawa, ada satu bab khusus yang berbicara tentang muraqabah ini. Penjelasannya sangat panjang dan cukup detail. Tetapi izinkan di kesempatan ini cukup untuk kami sampaikan 3 bentuk muraqabah kepada Allah. Sekaligus 3
macam muraqabah kepada Allah yang masing-masing disertai dengan upaya kita sebagai hamba Allah untuk bisa bermuraqabah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, Imam Al-Ghazali dalam kitab yang diringkas oleh Said Hawa ini membagi muraqabah itu ke dalam 3 hal. Yang pertama, al-muraqabatu fit ta'ah. Kita mendekatkan diri kepada Allah ketika kita berada dalam ketaatan. Ketika kita berada dalam jalur yang telah Allah gariskan, yang telah Rasulullah contohkan. Al-muraqabatu fit ta'ah. Apa yang dilakukan ketika kita berada di jalur Allah ini? Agar kita tidak berkurang, agar kita tidak terpeleset, agar kita tidak terjatuh keluar dari rel Allah. Al-Ghazali memberikan satu tik kepada kita, yaitu al-ikhlasu bil istiqmali. Ketika kita berada di jalur Allah, kita khusyuk salat, kita khusyuk membaca Al-Quran, kita berupaya menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kita selalu berada dalam suasana yang sehat secara Islam. Apa yang dilakukan? Al-ikhlasu bil istiqmali. Yaitu keridhaan kita, keikhlasan kita berada di jalur Allah dengan cara terus menerus untuk istiqmal, menyempurnakan apa yang telah kita lakukan. Ikhlas akan ketentuan Allah. Ketika kita telah istiqomah dengan sholat 5 waktu misalnya, maka kita berupaya untuk istiqmal, menambah. Tidak cukup rasanya kalau hanya sholat fardu, kita menambah dengan sholat sunat. Ketika sholat sunat rawatib telah istiqomah kita laksanakan, kurang rasanya, kita tambah dengan sholat-sholat sunat yang lain. Semisal sholat sunat taubah, sholat sunat duha, sholat sunat hajat, dan seterusnya, dan sebagainya. Pendek kata, ketika kita berada di jalur Allah, kita mensyukuri itu karena belum atau tidak semua orang bisa berada di jalur Allah ini. Tetapi kita harus berikhtiar sekuat tenaga untuk menyempurnakan yang telah kita raih. Berarti ada peningkatan, berarti ada upaya untuk menambah, menyempurnakan, berarti ada usaha yang Al-Ghazali menyebutnya dengan mujahadah, usaha yang sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah, ketika dia sudah berada di jalur Allah, dia tidak puas, dia tingkatkan ibadahnya, dia tingkatkan muraqabahnya, dia tingkatkan amalan-amalannya. Orang inilah yang akan selalu mendapat bimbingan dari Allah. Ini tingkatan yang pertama, al-muraqabatu fit ta'ah. Yang kedua, kebalikan dari muraqabah ketika dalam ketaatan. Sebagai manusia, sudah pasti ada salah dan khilaf. Sebagai manusia, ada kalanya iman itu turun. Ada kalanya mungkin sedikit tergoda. Ada kalanya mungkin sedikit berpaling dari ketentuan Allah. Apa yang dilakukan? Al-muraqabatu fil ma'siyah. Ketika suatu saat hamba Allah ini berada dalam kondisi yang tidak semestinya. Semisal sholat yang sempat terlewatkan. Semisal ada sesuatu yang mengganggu kekhalan rezeki kita. Semisal ada lisan yang terucap tetapi mungkin menyakiti orang lain. Semisal ada hati yang kemudian tidak ikhlas akan Allah. Apa yang dilakukan? Sekurang-kurangnya ketika dalam kondisi seperti ini, bitaubati wat tafakkuri ilal hayai, cepat-cepat kembali kepada relnya,
bertaubat kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu diikuti dengan tafakkur, perenungan. Mengapa saya sampai seperti ini? Mengapa saya bisa melakukan seperti ini? Bukankah saya hamba Allah yang beriman? Apa yang terjadi? Kita cepat-cepat memohon petunjuk dan pertolongan Allah. Sekaligus merenung, mengapa bisa saya di sini, di tempat ini yang tidak seharusnya saya berada di tempat ini. Orang yang soleh, orang yang baik, orang yang ikhlas, terkadang dia berada di satu tempat yang salah. Dia berada di satu waktu yang mungkin tidak berpihak kepadanya. Cepat-cepat itu kita menyadari sampai kemudian kita merasa malu kepada Allah. Ilal haya, mengapa ya Allah kami berada di sini? Tidak sepantasnya aku berada di sini ya Allah, kembalikan aku ke jalurmu. Ini al-muraqabah fil maksiat. Itu sangat mungkin terjadi dan itu manusiawi. Karena sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Tetapi yang penting adalah kita menyadari posisi kita di saat itu lagi tidak pas. Hati kita saat itu lagi berpaling atau mungkin menurun jauh dari pantauan Allah. Cepat-cepat kembali ke jalurnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, al-muraqabatu fil mubahi, yaitu upaya pendekatan diri kepada Allah ketika dalam suasana fine-fine saja. Artinya ketaatan kita ini sedang stabil, tetapi tidak ada progres untuk menuju kepada peningkatan. Pun demikian, kita juga tidak berada dalam jalur yang salah secara agama. Apa yang kita lakukan? Al-Ghazali menyebutnya yaitu bil ismi wal adabi wasyukri bin nikmah. Ketika kita berada dalam stabilitas keimanan, kita bersyukur karena tidak semua orang berhasil menjaga stabilitas keimanan ini, stabilitas kekhusyuan, stabilitas ketawaduan. Bagaimana yang kita lakukan kalau seperti itu? Kita bersyukur. Terima kasih ya Allah, kami telah berada di jalurmu. Tetapi kita harus tetap menjaga agar ada upaya untuk tidak sampai tergelincir di nomor 2 tadi. Tidak sampai turun peringkat. Dan kita berupaya di saat kondisi stabil seperti itu untuk menuju pada peringkat yang pertama tadi. Berarti ada upaya peningkatan. Dalam konteks inilah Imam Dhunnun al-Misri, satu ulama besar, juga dikutip di kitab ini bahwa apa yang dilakukan oleh manusia modern, di mana banyak sekali godaan, di mana banyak sekali ujian, maka kata Dhunnun al-Misri, al-muraqabatu fis sirri wal alaniyah. Ketika dalam suasana batin seperti itu, dalam suasana kehidupan seperti ini, kita harus muraqabah fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Ini yang sulit. Muraqabah di masjid insyaallah, muraqabah di depan Masjidil Haram insyaallah, muraqabah di Masjid Nabawi insyaallah. Ketika kita membaca Al-Quran, sangat mungkin kita akan bisa konsisten. Tetapi di tengah keramaian dunia, di tengah godaan yang bisa saja ini menggelincirkan kita, apa yang dilakukan? Itulah yang diinginkan oleh Allah. Allah hadir bersama kita, maka kita berusaha untuk menghadirkan diri dalam sisi-sisi pantauan Allah yang tidak bisa direkayasa oleh siapapun. Mudah-mudahan di momentum akhir menjelang Ramadan ini dan nanti di bulan Ramadan begitu seterusnya, kita bisa senantiasa sekurang-kurangnya menjaga muraqabah kita kepada Allah, dan syukur kita bisa meningkatkan muraqabah kepada Allah karena sesungguhnya Allah selalu mengawasi dan memantau kita, dan kita berada dalam jangkar pantauan Allah, dan itu insyaallah menjadi kunci keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah.
Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakalati lisairil bashar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun al-muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal 'a'idin waj'alna minasy syakirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma la tada' lana fi masjidina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala dhallan illa hadaita wala mu'siran illa yasarta. Allahumma thabbit qulubana bil islam wal iman wat tuqa wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan karena termasuk kesempurnaan salat. Allah